Ujian adalah suplemen bagi adrenalin iman. Aral yang terbayang adalah parasit yang sanggup menggembosi semangat. Karena itu tak perlu galau oleh keterbatasan. Setiap ciptaan Allah dibatasi dengan ketidaksempurnaan. Maka janganlah celaan itu menjadi serangan. Usah pula makian itu melemah upaya. Ingat, orang-orang yang hanya bisa melihat dan berkomentar. Padahal sebenarnya kitalah yang paling mengerti tentang motivasi di balik segala tindakan kita. Mari tetapkan tujuan, bulatkan semangat, peraslah keringat, lalu biarkan hanya Allah saja yang menilainya. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Hati menghibur jiwa, tenangkan, cerdaskan kita semua bersama menuju kebaikan. Radio MKFM 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sahabat MK di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, di edisi hari Jumat, hari yang ke 25 di bulan November di tahun 2022, atau yang bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Saya, Syah Ramadan, hadir kembali menemani suasana sore Sahabat MK. Dan seperti biasa di setiap hari Jumat dari jam 15.30 sampai selesai, kita akan berbincang-bincang bersama DT Peduli Solo Sahabat MK. Dan yang pasti pada kesempatan sore hari ini, kami akan menghadirkan tema yaitu tanggap bencana di negeri tercinta gempa Cianjur Sahabat MK. Dan ya pasti untuk sahabat MK yang di kesempatan sore hari ini juga pengen gabung, silakan bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 0811295891, atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo, langsung chat aja di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan sahabat MK bisa menyimak bincang-bincang kita bersama DT Peduli Solo pada kesempatan sore hari ini. Sahabat MK bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz, atau kalau ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik aja di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android, bisa langsung aja download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio MKFM Solo ada Mas Ardi Murcahya. Dan langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat ya Mas. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita tidak berbicara mengenai zakat ya Mas. Iya. Ya, tapi karena ada suatu kejadian yang luar biasa, Luar biasa. sekali. Tapi Jadi sebenarnya juga kita bisa masuk ke arah sana ya Mas. oh iya Jadi, betul. Nanti kita hubungkan antara zakat, fikih zakat dan juga kebencanaan. iya betul. Ya pasti tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tangga bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Dan nanti kita juga akan tersambung bersama Bapak Andri Adi. Ini Satguna DT Peduli dan nanti kita juga akan live report bersama Mbak Sofi Sonia Hanifa. Ini DT Peduli KPP Cianjur, sahabat MK. Dan mungkin dari Mas Ardi langsung ingin bisa menyampaikan sesuatu terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tangga bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Silakan Baik, Mas. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis wa syutri wa yasili amri wal uqdatan lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat MQ yang baik, hari ini kita bisa dipertemukan di Bincang Sore ya. Yang biasanya kita akan membahas luk-luk seputar dunia persakatan mulai dari fikih kontemporer maupun apapun yang berkaitan tentang zakat, kewajiban kita kepada Allah. Ya. Dan kalau misalnya kita bicara zakat, tentunya kita akan bicara tentang penerima manfaat juga. Selain muzaki ada mustahik. Ya. Di pertemuan yang lalu sempat kita singgung ya, kalau mustahik atau penerima manfaat zakat itu ada 8 asnaf yang ada di surah At-Taubah ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amrina 'alaiha wa mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab wa fi gharimin dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kemarin juga kita sempat berbicara juga tentang mengapa sih kok kita membahas tentang zakat, ada strong way apa gitu kan, di pertemuan yang awal. Ternyata fungsi dari zakat itu adalah untuk tadi ada makosid syariahnya ya, ada 5. Pertama adalah untuk menjaga harta, kemudian menjaga keturunan, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga akal, kemudian menjaga agama. Nah, kenapa kok kita harus berzakat kan dengan zakat tadi? Tadi kalau dulu supaya orang nggak mustahik yang terlibat hutang ini kan sangat rentan menjadi rikop gitu kan. Terus kalau nanti atau mungkin apa ya namanya? Atau untuk bisa menjadi juga mungkin keturunannya hilang seperti itu. Nah, kalau di kebencanaan kita juga bisa kaitkan dengan makosidul syariah yang 5 hal tadi. Nah, kalau di makosidul syariah itu kan salah satu tujuan adanya sebuah syariah adalah untuk menjaga jiwa dan menjaga keturunan yang pertama ya. Nah, lalu seorang yang menjadi penyintas bencana alam seperti yang baru-baru terjadi di Cianjur, dia ada gempa bumi 7 skala Richter ya. Nah, berarti kan dia sudah kehilangan harta nih, harta. Berarti otomatis ketika dia kehilangan harta maka nyawanya akan terancam. Ya kan? Kalau nyawanya terancam, ini harus ditolong. Kalau nyawa sudah terancam nanti dia akan naudzubillah mungkin bisa apa ya, melacur mungkin gitu kan, bisa merusak keturunan dan sebagainya. Nah, maka disinilah fungsi zakat bisa bermain gitu kan. Zakat bisa diterapkan untuk menolong para penyintas. Ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam asnaf penerima zakat, maka para penyintas korban bencana Cianjur itu masuk ke dalam kategori miskin, kategori fakir karena dia sudah tidak memiliki apapun itu, ya kan, rumah nggak ada, gitu kan, kemudian pekerjaan juga sudah nggak ada karena mungkin tempat kerjanya hancur, ya kan, sudah nggak punya aset lagi, gitu kan. Nah, maka dia bisa
bantu Ya. dari dana zakat. Nah, jadi sahabat MQ yang baik ini, dan juga kalau misalnya kita melihat saat ini sedang rawan bencana, Ya. dan kita juga kaitkan juga ya, kalau sedekah itu kan bisa menjadi ikhtiar kita untuk menolak bencana. Maka ketika kita melihat sahabat-sahabat kita yang ada di Kabupaten Cianjur ya, Kabupaten Cianjur ya, sedang tertimpa kemalangan, tentunya ini juga bisa menjadi penggugah hati kita untuk membantu mereka gitu kan. Ya. Ya kan? Dan ketika kita mendermakan rezeki terbaik yang kita miliki, siapa tahu ini bisa menjadi penghalang ya, mungkin balak yang akan datang di kota Solo gitu kan. Ya. Maka kalau kita ingat juga bahwa ada sebuah hadis Rasulullah ya, ada hadis Rasulullah, kalau mukmin itu laksana satu tubuh. Jadi kalau misalnya kaki kita menginjak duri, maka otomatis mulut kita juga akan mengadu, aduh gitu kan. Nah, Ya. ketika saudara-saudara mukmin kita yang ada di Kabupaten Cianjur sedang diuji Allah dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan karena bencana gempa bumi, maka kalau kita merasa satu tubuh, kita seharusnya juga terpanggil gitu kan. Iya. Maka semoga nanti juga ini menjadi salah satu ladang amal soleh bagi sahabat MQ ya, untuk mendonasikan rezeki terbaiknya bagi penyintas bencana alam di Cianjur. Nanti kita akan menyimak juga ya, Ya. langsung dari lapangan live report ya dari teman-teman yang ada di kantor pelaksana program Sukabumi. Ya. Jadi DT Peduli memiliki posko yang di Ring 1 ya, di Ring 1 Oke. karena kemarin juga salah satu lokasi program kita, Aha. Asrama Baitul Quran DT Peduli juga terdampak ya, terdampak di terkena gempa di sana. Jadi nanti kita akan mendengar laporan dari teman-teman yang ada di Cianjur. Nanti ada Teh Sofi selaku ini ya, Amil DT Peduli yang ada di kantor pelaksana program Cianjur, dan nanti juga kita akan menyimak paparan dari tim respon bencana. Jadi Iya. kita punya tim namanya Satguna, Santri Tangguh Indonesia, itu merupakan tim khususnya DT Peduli yang memang disiapkan untuk terjun di lokasi kebencanaan untuk penanganan kebencanaan seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin dari masyarakat Solo yang mungkin juga punya kepedulian terhadap gempa yang terjadi di Cianjur, dan mungkin juga ingin ini ya, menyalurkan bantuannya melalui DT Peduli Solo, bisa juga ya, Mas? Oh, bisa sekali Mas. Jadi alhamdulillah kami juga sudah menjalin beberapa sinergi ya, Oke. sinergi dengan beberapa mitra. Tadi baru saja tadi pagi kami Oke. bersinergi dengan guru, karyawan dan juga siswa di SMP Negeri 17. Jadi Oke. kita mengadakan kajian ya, kajian pagi dengan kurang lebih 300 siswa ya. Ya. Dan ada Ustadz Yosi di sana yang memberikan materi cukup luar biasa. Kemudian dari kajian itu juga kita adakan penggalangan dana yang nanti akan kita salurkan untuk para penyintas dan juga korban bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Oke. Dan kemarin juga insya Allah di dalam pekan ini Aha. DT Peduli juga akan membuka outlet donasi ya, outlet Oke. donasi di Musola Solo Grand Mall. Jadi Oke. silakan ayah bunda sahabat MQ ya, sahabat MQ yang mungkin nanti akhir pekan pas ini ya, pas gajian juga ya, karena tanggal 25 kan beberapa sahabat-sahabat kita yang gajian tanggal 25 gitu kan, pas weekend mau ke Solo Grand Mall, Aha. nanti bisa mampir dulu ke musola yang Yeah. di basement maupun lantai 4. Kita siapkan outlet untuk berdonasi. Jadi semoga menjadi jalan bagi keberkahan rezeki sahabat MQ dimanapun berada. Itu sudah ada di sana, nanti kira-kira kapan itu, Mas? Insya Allah kita akan mulai di
hari Senin insya Allah. Senin ya. Kita akan mulai Oke. untuk outlet donasinya di Solo Grand Mall. Oke, jadi selain selain sahabat MK bisa nge-mall, tapi juga bisa berdonasi ya Mas? Iya, Di betul situ sekali. langsung kayak gitu ya. Oke, dan mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan oleh DT Peduli Solo terkait dengan kejadian gempa yang ada di Cianjur, selain membuka outlet dan Iya. juga memberikan kesempatan untuk masyarakat Solo untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana gempa di Cianjur. Mungkin ada lagi cara-cara lain yang dilakukan oleh DT Peduli Iya. Solo terkait hal tersebut. Kalau kami sebagai Aha. salah satu perwakilan DT Peduli ya, kami Mhm, tadi hanya mengedukasi, menyampaikan mhm. seat rep terbaru ya Oke. di teman-teman kami yang sudah terjun langsung ya, teman-teman Mhm. di kantor pelaksana program Sukabumi yang sudah terjun langsung. Nanti kami Oke. juga menginfokan gitu kan Mhm, mhm. kondisi terkini yang ada di Cianjur seperti apa. Oke, kayak gitu ya. Oke, yang pasti nanti kita juga akan mudah-mudahan bisa tersambung ya bersama Bapak Andri Adi, yaitu Oh, ini baik. Oh, ini tampaknya beliau sudah bergabung ini. Oke, Ya, kita sapa terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum Kang Andri. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, Mohon maaf, iya. hujan di sini besar jadi belum maksimal. tapi Baik. hujan. Oke. Oke, mungkin bisa langsung dilaporkan. Kang Andri Kang Andri. bisa mendengar suara saya? Aha. Iya, halo. Iya. Iya. Ya, halo. Iya. Maaf, Oke, mungkin bisa langsung dilaporkan ini yang terjadi di sana saat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua yang masih menyimak kegiatan-kegiatan DT Peduli di gempa bumi Cianjur. Alhamdulillah sampai saat ini tim DT Peduli masih membersamai masyarakat Cianjur yang terkena dampak bencana. Alhamdulillah kondisi saat ini hujan, hujan besar. Ya. Bisa dibayangkan mungkin teman-teman kalau kita punya tendanya dari hanya dari terpal Ya. dengan berdiri seadanya. Saya barusan dari atas, di atas juga terlihat memang kondisi pengungsian kurang layak. Kalau misalkan hujan besar seperti ini terjadi, pasti dipastikan tenda pasti akan roboh, Iya. tenda pasti akan hancur dan di bawahnya pasti akan tergenang banjir. Kondisi saat ini yang paling urgent memang kebutuhan terkait hunian di samping kebutuhan untuk bahan makanan gitu ya. Ya. Sekarang kondisi hunian juga sangat urgent dibutuhkan juga kondisi saat ini. DT Peduli sampai saat ini juga masih berupaya untuk menyalurkan emergency shelter kit. Emergency shelter kit itu ada terpal, ada tenda, ada selimut, ada sarung. Jadi fungsinya memang untuk ada alas tidur juga untuk kebutuhan pengungsi bisa beristirahat dengan tenang. Kayak gitu. Tapi memang ini hanya untuk sementara. Kita juga berkolaborasi dengan Forum Zakat. Ada inisiasi bersama untuk pembangunan hunian sementara atau shelter. Oke. Itu yang memang mungkin bisa lebih kokoh dan lebih kuat untuk menahan dari terpaan angin dan hujan. Walaupun memang dari sisi konstruksi ini dibuat untuk hanya sementara saja gitu kan. Tapi kita juga berusaha tidak hanya di Huntara. Ini Huntara adalah salah satu program yang akan kita lakukan Yeah. yang kita berikan kepada penyintas dan pengungsi. Yang kedua adalah program terkait dengan penambahan atau aktivasi dapur mandiri. Oke. Sekarang
kondisi di pengungsian, memang diharapkannya si warga itu tidak ketergantungan dengan suplai dapur umum. Kondisi sekarang sudah macet total tuh di lokasi. Sementara pos-pos dapur umum juga bahkan ada yang di luar daerah pengungsian gitu ya. Nah, kita memang berinisiasi untuk membuat program dapur mandiri. Minimalnya adalah di satu tenda itu atau satu keluarga atau beberapa keluarga di dalam satu tenda bisa masak masing-masing sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan nutrisinya gitu. Kita support bahan makanannya, kita support peralatannya, dan ini juga akan menjadi program jangka panjang. Gitu. Terus yang ketiga adalah program bantuan makanan, sembako, kayak gitu, seperti itu. Untuk menunjang agar si pengungsi itu bisa tercukupi bahan makanannya. Yang kedua adalah layanan medis. Memang di beberapa lokasi ada yang belum tersentuh fasilitas kesehatan gitu. Jadi kita jemput bola, kita mobile clinic menuju ke lokasi-lokasi di sana. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pakaian untuk bayi, seperti pampers, ada pembalutnya, terus juga bahan makanannya, ada susu bayi, biskuit bayi, kayak gitu. Karena di sana juga kemarin kita ke lokasi di Kampung Karamat di Caryo, itu di kaki Gunung Gede di atas lagi, itu di sana ditemui ada ibu-ibu hamil dan melahirkan di sana pada saat terjadi gempa kemarin gitu. Jadi memang kebutuhan untuk kelompok rentan, ibu dan ibu baru menyusui dan bayi gitu, memang dibutuhkan di sana. Mungkin kita juga nanti akan penguatan di makanan ampasinya gitu. Seperti itu, makanan pendamping ASI, agar ibu-ibu juga mendapat nutrisi untuk anak-anaknya. Seperti itu, Kang. Kalau untuk program infrastruktur, kita mencoba membangun musola darurat atau masjid darurat juga, karena di sana beberapa tempat ibadah kan juga roboh ya. Kita akan mencoba mengaktifasi itu dengan struktur yang seperti menggunakan baja ringan. Nanti itu akan lebih mudah dan tidak begitu berbahaya jika terjadi gempa bumi susulan. Gempa bumi susulan masih sering terjadi. Kemarin malam 4,2 itu saat jam 1 malam 4,2 skala Richter, itu membuat warga juga semakin takut untuk menempati rumahnya kembali. Gitu. Ditambah sekarang cuaca hujan, hampir tiap hari hujan. Ini dipastikan warga masyarakat di sana pasti akan merasa kedinginan, basah kuyup dan lain sebagainya. Itu akan khawatir berakibat buruk terhadap kesehatannya, kesehatan warga. Begitu teman-teman, insya Allah Desa Peduli sampai saat ini masih melakukan kegiatan-kegiatan di Cianjur, dan program kita akan panjang, tidak hanya 2 pekan atau 1 pekan atau 1 bulan, karena Desa Peduli hadir ada di Cianjur, ada kantor cabang. Insya Allah kita berkelanjutan untuk membangun Cianjur kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi laporan langsung dari Kang Andri Adi ya, di lapangan ya. Iya. Jadi ada beberapa program yang sudah disiapkan oleh DT Peduli terkait dengan bencana gempa bumi yang ada di Cianjur ya Mas tadi. Iya, betul sekali. Seperti tadi juga disampaikan akan dibikin semacam shelter sementara seperti itu, karena suasana hujan ini masih sering terjadi di sana, dan bahkan gempa susulan pun juga masih sering terjadi seperti itu. Dan tentu saja ini membuat warga yang ada di sana, apalagi yang terdampak ini juga sangat kesulitan untuk mencari tempat berlindung dan lain sebagainya seperti itu. Terus juga tadi juga disampaikan program-program lainnya, diantaranya yaitu tentunya makanan, terus juga selimut dan lain sebagainya seperti itu. Ini juga sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau warga yang terdampak gempa bumi di Cianjur, gitu ya. Ya. Baik. Dan kita juga akan tersambung bersama ini ya Mas, Teh Sofi ya. Itu dari DT Peduli KPP Cianjur, dan mudah-mudahan nanti juga bisa tersambung bersama Teh Sofi Sonia Hanifa.
Oke, sahabat MK, kita masih di bincang-bincang bersama DT Peduli Solo pada kesempatan sore hari ini, yaitu dengan tema Tanggap Bencana di Negeri Tercinta Gempa Cianjur. Oke, kita rehat sejenak dulu. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya, sahabat MK. Dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan sore hari ini juga pengen ikutan untuk bergabung, ingin bergabung di kesempatan sore hari ini 0811295891 atau menggabung di media sosialnya MKFM Solo, langsung chat aja di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, dari mana asal datangnya hati yang resah dan gelisah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 257 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Ya Allah, pengen banget ke Saudi untuk umroh, tapi biro sing iso terpercaya lan bimbing sesuai sunah ki ngendi yo? Apa meneh saiki nunggu haji ki suwi tenan. Assalamualaikum Pak Joko. Enten nopo? Kok sajake pengen tindak ke Mekah nggih? Waalaikumsalam. Injih Pak Kamdi, pengen banget ziarah ke makam Rasulullah lan pengen umroh. Amargi nenggo haji ki nggih lumayan dangu nggih. 50 tahun. Lah niki mangkat umroh mawon dateng Jam-Jam Tour and Travel Pak. Ada paket spesial pesawat Saudi, pesawat terbaik dunia dan hanya 28 juta all in. Manasik sampai 5 kali. Turno iki birune tonggone dhewe Pak. Kantor pusate ono Sukoharjo. Bimbingan nggih sesuai sunah Nabi. Alamatnya pundi jo Pak? Alamatnya menika wonten ing Jalan Brigjen Katamso nomor 90 Pandian Jetis Sukoharjo. Pokoke madhep mantep umroh ten Jam-Jam Tour and Travel. Pembimbingnya profesional, hotel dekat, pesawat Saudi Arabia, maskapai terbaik dunia, tanggal keberangkatan sudah pasti, tur biayane gur 28 juta sudah all in pula. Monggo brosure. Nggih pun, matur suwun. Bismillah, tak langsung ten kantor pusat mawon. Jam-Jam Tour and Travel. Aman, amanah, profesional. WA 089 658 944 842. Pengen usaha sahabat padat merayap seperti semut? Kini hadir iklan semut. Iklan akan dibacakan mulai jam 7.15 menit sampai 8.30 pagi. Cuma dengan Rp200.000 saja. Wow, cukup Rp200.000 saja. Sahabat MK bisa menyampaikan usaha sahabat biar merayap semakin pesat. Info lebih lanjut hubungi call center MKFM Solo di 0811 2958 921 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia.
Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama Trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Al-Imam As-Suyuti berkata, ada 10 tanda-tanda akhlak yang baik, yaitu mengurangi perselisihan dan persengketaan, kesadaran yang baik dan adil, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, memperbaiki keburukan diri sendiri, meminta maaf atas perbuatan yang salah, tahan menderita tanpa banyak keluhan, mengetahui aib dirinya sendiri dan bukan aib orang lain, berwajah ceria terhadap orang tua, dan berbicara halus terhadap atasan dan bawahannya. Sahabat MK, sesungguhnya asal dari keresahan dan kegelisahan kita adalah buah dari perbuatan-perbuatan buruk dan dosa kita sendiri. Saat kita berbuat dosa, ibarat kita menaburkan paku di setiap jalan yang persis akan kita lalui. Dosa yang kita lakukan akan benar-benar membahayakan diri sendiri dan kita yang akan memikul kepedihannya. Karena tiada yang paling membahayakan bagi diri kita selain keburukan-keburukan diri yang tidak segera ditobati. Maka, hal yang harus kita lakukan sekarang adalah sering mengevaluasi diri kita. Bertanyalah kepada diri sendiri tentang dosa apa saja yang sudah kita berbuat, mulai dari yang terjatuh di masa lalu sampai yang terakhir kita lakukan untuk kemudian kita tobati. Muhasabah itu mengevaluasi diri dan melihat terhadap diri kita akan perbuatan yang telah kita lakukan, apakah banyak berbuat baiknya ataukah banyak berbuat buruknya, sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan kita yang mungkin sebagai manusia yang banyak lalainya ketimbang taatnya. Sahabat MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini masih terus setiap bergabung ya bersama 92,1 MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Yang pasti kita masih berbincang-bincang bersama DT Peduli Solo pada kesempatan sore hari ini. Dan terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tanggap bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Dan tadi kita juga sudah tersambung bersama Kang Andri Adi ya, langsung dari lapangan Sobat MG. Dan tadi juga sudah disampaikan program-program dari DT Peduli terkait dengan
tanggap bencana di gempa Cianjur, sahabat MK. Ada beberapa program yang dihadirkan, dan tentu saja program ini tidak hanya berjalan seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan, 2 bulan, tapi akan berkelanjutan sampai benar-benar Cianjur benar-benar bisa pulih kembali seperti itu ya. Dan nanti kita juga mudah-mudahan juga bisa tersambung bersama Teh Sofi ya, Mas Ardi. Iya, betul sekali. Oke, dan sembari kita menantikan sambungan langsung dari DT Peduli KPP Cianjur. Oke, mungkin Mas Ardi ingin menyampaikan kembali terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu tanggap bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Silakan Mas. Baik sahabat MK, tentunya jadi kita sedikit mereview materi yang telah pernah kita bahas di beberapa pekan yang lalu ya. Jadi kalau penyintas bencana itu berarti bisa dikatakan sebagai orang yang fakir, kan dia kehilangan rumah, kehilangan harta benda gitu. Sehingga dia bisa dibantu menggunakan dana zakat. Dia sebagai mustaik saat itu. Nah, maka DT Peduli sebagai lembaga amil zakat ya harus berperan di sini gitu kan. Tentunya karena kalau DT Peduli tidak berperan, maka nanti bisa jadi dari agama lain yang akan masuk. Nah, itu. Maka kalau sesuai dengan Maqasidul Syariah, nanti bisa jadi kalau tidak ditolong maka bisa berpindah agama, naudzubillah. Nah, apalagi kita bayangkan tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Andri ya, di lapangan saat ini kondisinya hujan deras ya, sahabat MK. Bayangkan hujan deras, terus rumahnya hancur gitu kan, tidak ada listrik. Tentunya ini sesuatu yang sangat Masya Allah, nggak terbayangkan. Tadi ada juga ada sebuah video yang cukup membuat merinding. Ada ibu-ibu melahirkan di kondisi pengungsian ini kan juga, Masya Allah gitu. Semoga yang saat ini di kota Solo cukup adem ayem ya, gitu kan. Ini juga kita bayangkan kalau misalnya kondisi kita seperti di Cianjur, wah betapa beratnya gitu kan. Nah, maka sahabat MK dimana berada, yuk mari kita sisihkan rezeki terbaik kita ya, berikan rezeki terbaik kita untuk membantu sahabat-sahabat kita yang ada di Kabupaten Cianjur yang kemarin sedang diuji Allah dengan bencana gempa bumi. Sahabat MK yang ingin berdonasi di program ini ya, untuk membangun kembali Cianjur dan tanggap bencana, nanti bisa langsung menghubungi ke DT Peduli Kantor Pelaksana Program Solo di Jalan Veteran nomor 247 Serengan Kota Solo. Jadi ataupun nanti jika mungkin pekan depan ya, akhir pekan ini ya, sahabat MK ingin jalan-jalan ke mall, insya Allah kita akan hadir juga di Musola Solo Grand Mall ya. Jadi kita ada outlet untuk berdonasi. Jadi silakan di akhir bulan bagi sahabat-sahabat MK yang sudah gajian, jangan lupa tunaikan zakatnya gitu kan. Dan zakatnya bisa untuk membantu sahabat-sahabat kita yang tertimpa bencana di Cianjur. Seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk sahabat MK atau juga masyarakat Solo yang mungkin juga ingin berdonasi, ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang terkena gempa, sahabat MK. Jadi silakan bisa langsung saja datang langsung ke DT Peduli Solo untuk memberikan bantuannya ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Andri ya, sahabat MK. Tentu bantuan-bantuannya diantaranya seperti makanan, itu udah pasti. Terus kemudian juga karena di sana kan tadi juga disampaikan Kang Andri kalau hujan juga sering terjadi, dan juga gempa susulan pun juga masih terjadi ya. Bahkan tadi malam juga sempat cukup 4 skala Richter ya. Cukup besar juga ya. Besar juga. Dan tentu saja ini menjadi membuat warga yang ada di sana juga ikut merasa ini ya, was-was juga ya. Betul. Udah sudah terkena bencana gempa bumi 7 skala Richter, masih ada gempa susulan seperti itu, dan mereka pun juga masih bingung untuk berlindung, apalagi suasana hujan juga masih sering terjadi di sana, sahabat MK. Dan ya pasti nanti kita juga akan tersambung dengan Teh Sofi
yaitu dari DT Peduli KPP Cianjur untuk bisa melaporkan hal-hal yang terjadi di Cianjur sana terkait dengan gempa bumi yang terjadi di sana, Sahabat MK. Dan silakan untuk Sahabat MK yang di kesempatan sore hari ini juga pengen ikutan bergabung, ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tanggap bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Silakan, masih ada waktu untuk bisa bergabung, Sahabat MK. 081129589921 atau yang bergabung di media sosialnya MKFM Solo, langsung chat aja di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram ya MKFM_Solo. Dan Sahabat MK juga bisa menyimak perbincangan kita bersama DT Peduli Solo pada kesempatan sore hari ini. Sahabat MK bisa menyimaknya melalui frekuensi 92,1 MHz atau kalau ingin mendengarkannya via streaming bisa langsung aja klik di www.indonesiastreaming.com/mkfm, Sahabat MK. Oke, Mas Ardi, DT Peduli khususnya untuk DT Peduli Solo ini sendiri tentu juga selalu pasti juga punya program-program terkait dengan bencana-bencana yang sudah sebelum-sebelumnya juga sudah sering sekali dilakukan oleh DT Peduli ya, karena ini menjadi salah satu niatan dari DT Peduli untuk memberikan yang terbaik kepada warga-warga yang terdampak bencana seperti itu ya. Iya betul sekali, dan kami di DT Peduli memiliki sebuah tim ya, tim rescue, jadi diberi nama Satguna itu tadi ya, bencana. Jadi seperti Kang Andri tadi, jadi emang tim Satguna ini ada tim khusus ya yang memang ketika terjadi bencana gitu, dia sudah diberikan skill khusus untuk menangani para penyintas ya, untuk nanti ada juga yang bertindak di di recovery, ada yang bertindak di LDP seperti layanan psikososial gitu kan. Termasuk juga ini juga ya, trauma healing ya. Trauma healing. Kalau sekarang sebetulnya layanan psikososial gitu. Kalau trauma healing. Nah, terus juga dan tujuan dari ketika tim Satguna turun atau penanganan bencana itu sebenarnya kita ingin mengembalikan lagi jadi struktur masyarakat yang ada, Mas. Jadi seperti tadi yang sampaikan Kang Andri ya. Kang Andri, jadi kalau dulu sebelum jadi bencana kan pasti sudah ada tuh di masyarakat, sudah ada struktur seperti RT RW gitu kan. Betul. Nah, ketika terjadi bencana ini kan sesuatu yang force major, berubah semuanya gitu kan. Ya kan? Nah, maka kehadiran relawan peduli bencana ketika melakukan recovery, namanya recover kan, pemulihan. Pemulihan. Sebisa mungkin struktur-struktur kemasyarakatan yang ada itu kembali difungsikan gitu kan. Jadi bantuan yang sifatnya tanggap darurat mungkin hanya di awal-awal gitu kan. Nanti berikutnya kita mulai mengaktifasi lagi struktur-struktur sosial di masyarakat. Jadi kalau mungkin di awal kita pakai dapur umum gitu kan, dapur umum karena mungkin tidak ada tempat masak dan sebagainya gitu. Terus perlahan-lahan nanti juga dapur umum itu sebisa mungkin mulai dikurangi, kita bikin dapur mandiri. Betul. Dapur umum bukan lagi relawan yang memasak, tapi relawan mungkin hanya sebatas memberikan bahan mentahnya, kemudian yang mengorganize gitu, yang mengorganize menu masakannya adalah para penyintas sendiri. Jadi para penyintas itu supaya dikembalikan rasa kepercayaan dirinya, itu supaya mereka bisa ini saya sudah bisa bangkit. Nah, itulah tujuan dari adanya tim relawan Satguna tadi. Jadi mengembalikan lagi fungsi struktur-struktur sosial yang ada di masyarakat sehingga bisa bangkit lebih cepat gitu. Mas, ini sifatnya relawan Satguna ini situasional ya, Mas? Iya, situasional. Jadi tapi juga bukan, kita ada tim khusus juga, Mas. Jadi meskipun kalau tidak dalam kondisi bencana, kita ada pelatihan rutin. Jadi misalnya seperti water rescue, kemudian juga bagaimana penanganan bencana di udara gitu. Nah, kita ada, kan kalau kata AA itu tidak ada yang terlatih itu tidak ada. Tapi yang ada adalah pribadi yang senantiasa berlatih. Jadi sebenarnya para relawan kemanusiaan DT Peduli itu bukan orang-orang yang terlatih, tapi senantiasa berlatih. Maka kalau tidak ada bencana ya latihan gitu kan. Kayak gitu ya. Dan yang pasti
kalau kita udah berniat untuk menjadi relawan, pasti segala sesuatu yang kita Iya, lakukan betul itu sekali. atau mungkin kita latih pasti semuanya juga akan jadi Betul, kayak betul. gitu ya. Beda kalau meskipun mungkin kita merasa bahwa apa-apa yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak ada niat apapun juga tidak akan jadi seperti itu ya. Iya. Oke, kita masih menanti ini ya sambungan langsung bersama Teh Sofi Sonia Hanifa dari DT Peduli KPP Cianjur ya, Mas Ardi. Dan yang pasti pada kesempatan sore hari ini tema yang dihadirkan yaitu tangga bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mas Ardi terkait dengan kejadian yang luar biasa di Cianjur kemarin-kemarin itu. Baik, mungkin kalau kita mengingat ya, kalau di setiap kejadian itu hendaklah bisa menjadi apa ya, membuat iman kita senantiasa naik. Yeah. Kalau kita ingati di surah Al-Baqarah ayat 155 gitu kan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi min amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah pasti akan menguji kalian dengan sedikit ya. Kata kuncinya itu kata sedikit tadi. Sedikit. Bisyai sedikit. Yeah. Dengan sedikit ketakutan. Ketakutan tentang apa sih? Ketakutan tentang kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kemudian di akhir ayat wabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar siapa tuh? Di ayat 156 dijelaskan orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kami ini milik Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Jadi ujian di situ. Jadi dulu kita nggak punya uang nih, tiba-tiba uangnya diminta Allah ya suka-suka yang punya gitu kan. Kita nggak punya rumah, kita rumah kan cuma titipan gitu. Nah, ketika rumah itu ada saatnya diminta kembali oleh Allah ya, kayak kalau Hakim pernah mencontohkan hidup itu seperti tukang parkir gitu kan. Tukang parkir itu motornya banyak, mobilnya banyak, tapi ketika diambil yang punya ya dia redo aja gitu kan, karena dia cuma merasa tertitipi. Nah, begitu juga dengan adanya bencana itu kita juga semakin menginsyafi, oh kita sebenarnya kan cuma sedang diberikan amanah titipan gitu kan. Nah, semoga kita juga tidak terlena gitu. Kalau ada sebuah peribahasa bahasa Jawa ya, Pak Cahyo ya, kalau milik itu biasanya gendong lali. Jadi kalau merasa memiliki itu biasanya membawa kelupaan. Jadi kadang-kadang ya kita padahal kita sebenarnya hanya dititipi gitu, dititipi mobil, rumah, tapi merasa ini milik kita, padahal sebenarnya milik Allah. Suatu ketika akan diambil lagi. Nah, dengan adanya bencana di gempa bumi di Cianjur ini kita juga akan menginsyafi. Dan sebenarnya kalau kita ingat juga harta yang kita miliki itu bukan yang kita pegang saat ini, tapi apalah harta yang kita infakkan. Dan semoga dengan adanya bencana ini juga menginsafi juga harta ini supaya bisa menjadi milik saya selamanya, mending saya infakkan aja deh gitu kan. Nanti yang akan menjadi pembela kita di yaumil akhir adalah yang kita infakkan gitu kan. Nanti sahabat MK ya bisa juga nanti berdonasi ya untuk program recovery bencana gempa bumi Cianjur. Bisa datang langsung ke DT Peduli, DT Peduli kantor pelaksana program Solo di Jalan Veteran nomor 247 Serengan Kota Solo. Ataupun sahabat MK yang tidak bisa datang ke kantor, bisa juga menitipkan donasinya via transfer di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Dan sahabat MK bisa juga nanti bisa bertransaksi via online ya di dt.org. Di sana sudah ada menu pilihan tanggap bencana untuk Cianjur, silakan dipilih, nanti tinggal pilih menu pembayarannya, bisa menggunakan QR, menggunakan keris, menggunakan transfer bank, menggunakan e-money, nanti bisa dipilih di sana. Oke, ya gitu ya.
Oke, jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Solo yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yaitu bisa langsung datang ke DT Peduli Solo atau bisa langsung transfer atau juga bisa melalui aplikasi, yaitu apa tadi Mas aplikasinya? Di DT Peduli. DT Peduli ya? Iya. Oke, yang pasti karena waktunya ini sudah semakin mendekati akhir kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, sepertinya kita masih belum bisa tersambung ya Mas dengan Teh Sofi atau gimana nih? Ya, barangkali mungkin juga karena faktor sinyal juga sinyal juga ya mungkin ya. Faktor hujan sehingga kita belum bisa tersambung kembali dengan teman-teman di Cianjur. Tapi yang pasti tadi kita sudah mendengarkan ini ya dari Satguna DT Peduli dari Kang Andri tadi ya. Tadi sudah ada disampaikan beberapa program-program yang dihadirkan oleh DT Peduli terkait dengan bencana gempa bumi di Cianjur. Termasuk ini juga sahabat itu sudah disampaikan juga oleh Kang Andri ya, kalau kebutuhan mendesak ya yang ada di Cianjur adalah kebutuhan shelter kit, kemudian juga kebutuhan makanan ya. Iya betul. Nanti silakan bagi sahabat MK mungkin yang memiliki kelapangan rezeki atau ingin rezekinya lebih berkah, bisa turut memberikan rezeki terbaiknya untuk recovery Cianjur ini. Iya. Gitu. Dan barangkali sering juga ditanyakan sahabat MK ketika bencana gitu kan. Kalau misalnya menyumbang pakaian panas pakai bagaimana? Saya sekali itu ya betul. Untuk sementara untuk pakaian panas pakai belum bisa kita terima dulu karena juga kalau pakaian panas pakai itu kan harus disortir ya Mas. Oh iya betul. Sementara juga untuk pengirimannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan. Betul. Dan di sana pun juga belum bisa tersalurkan maksimal gitu. Nah, kalaupun nanti sahabat MK ingin mendistribusikan bantuan gitu yang sifatnya non uang tunai, jadi seperti yang disampaikan Kang Andri tadi, bisa dalam bentuk shelter kit gitu kan, shelter kit seperti selimut gitu kan, atau mungkin ataupun mungkin popok bayi gitu, ataupun makanan bayi gitu, seperti itu. Tapi memang sangat disarankan sebaiknya memang bantuan dalam bentuk uang tunai dulu supaya bisa dibelanjakan oleh tim kami yang ada di Sukabumi. Karena kebutuhan penyintas itu kan selalu berubah. Berubah, gitu kan? Benar sekali. Bisa jadi saat ini mungkin kebutuhan yang disampaikan Kang Andri ya, itu kebutuhan makanan untuk bayi gitu ya. Betul. Bisa jadi nanti akan muncul lagi strap yang baru kan. Ternyata kebutuhannya adalah yang lain gitu. Maka mohon izin Bapak Ibu yang ada di Kota Solo untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai saja, nanti biar tim kami di cabang Cianjur yang akan membelanjakan. Nanti insya Allah laporan bisa diakses di web DT Peduli ORG. Oke, kayak gitu ya. Ya nanti takutnya kalau nanti sudah ada laporan kalau di sana kita yang dibutuhkan saat ini itu adalah makanan bayi, tapi tiba-tiba terus banyak berdatangan makanan bayi yang banyak seperti itu, sementara yang lainnya terlupakan. Seperti takutnya kan seperti itu ya. Jadi harus ada semacam koordinasi biar bantuan-bantuan itu bisa bentuknya bermacam-macam seperti itu ya. Tapi yang pasti apapun bantuan dari sahabat MK atau dari masyarakat Solo dan sekitarnya itu sangat berarti sekali bagi warga yang terdampak gempa bumi di Cianjur. Oke, yang terakhir mungkin Mas Ardi ingin menyampaikan sesuatu kepada sahabat MK terkait dengan tema kita, yaitu tangga bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Silakan Mas. Baik sahabat MK, maka jadikanlah setiap waktu ini waktu yang sangat mustajab ya di hari Jumat Istu Ayam. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak siaran ini, Allah ijabah doanya, Allah kabulkan hajatnya. Dan mari kita bantu sahabat-sahabat kita yang ada di Cianjur yang sedang Allah uji dengan sedikit ya, kata kuncinya sedikit. Tadi yuk kalau kita misalnya menginjak batu maka mulut asal mengatakan aduh gitu kan, karena itu satu tubuh. Maka sudah saatnya kita memberikan ya sedikit rezeki terbaik kita untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Cianjur. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi Murjaya sudah menyempatkan diri datang ke studio MGFM Solo. Dan yang pasti kita tadi juga sudah
membahas mengenai tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu tangkap bencana di negeri tercinta gempa Cianjur. Dan mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat MK. Dan akhirnya hanya sampai di sini, saya Cara Ramadan menemani sahabat MK semuanya di bincang-bincang bersama DT Peduli Solo pada kesempatan hari ini, Jumat 25 November 2022 atau yang bertepatan dengan 1 Jumadil awal 1444 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, dan maaf kalau mendengar salah-salah kata, dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.